Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallahi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian tafsir inspiratif. Yang kita bahas adalah dari surat Al-Furqan ayat 64 dan sampai 66. Ini merupakan kelanjutan pembahasan tentang sikap orang-orang yang beriman atau perilaku orang-orang yang beriman. Untuk kajian ayat ini kita beri judul pentingnya bangun malam dan doa khusus untuk kehidupan yang lebih baik. Para pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 64 sampai 66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Yang artinya kurang lebih orang-orang yang mengisi waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri, dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu sangat kekal. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat menetap dan tempat tinggal yang paling buruk. Untuk menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir mengutip beberapa ayat dari surat yang lain. Adalah walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyaman. Nah, ciri orang beriman itu adalah orang yang mengisi waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan sujud dan berdiri. Berdoa, senantiasa berdoa, dan ini ada doa khusus. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ini doa khusus agar terhindar dari azab neraka jahanam. Artinya sesuatu yang patut untuk diminta sebagai bukti daripada kesungguhan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada keseriusan. Kemudian dalam ayat lain sebagaimana yang diungkapkan Ibnu Katsir, disebutkan ciri-ciri orang mukmin, kan qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Malam harinya sedikit tidurnya, dan di waktu akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampun di waktu sahur. Waktu sahur itu sebelum subuh. Karena batas akhir daripada sahur itu pas datangnya waktu subuh. Kemudian di ayat lain juga bagaimana digambarkan orang-orang mukmin itu, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaupan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tubuh mereka jauh dari tempat tidur untuk salat malam sambil senantiasa berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut akan azab dan penuh harap akan rahmat Allah. Jadi mengharapkan rahmat Allah tentu saja diawali dengan rasa takut terhadap azab Allah, karena akan ada dua sifat. Ada tawwabur rahim, khairur rahimin, dan ada syadidul iqab. Maka sebagai bentuk keyakinan dan keimanan kita, maka kita terus kekhawatiran akan azab Allah itu ya harus ada, sehingga itu menjadi kekuatan tersendiri untuk senantiasa berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, kemudian ayat lain juga disebutkan, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdarul akhirah
wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Ini kalimat tanya. Apakah orang-orang kafir atau orang musyrik itu lebih beruntung dibanding dengan orang-orang yang pada malam hari sujud, berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Ya jawabannya pasti tidak sama. Ya pasti jawabannya bahwa justru yang qanit ana al-lail, mereka yang beribadah di malam hari, ya pasti lebih beruntung. Kemudian dipertanyakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui hak-hak Allah dan yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Hak Allah adalah untuk disembah, untuk dipatuhi, dan orang yang lalai dianggapnya tidak mengetahui. Sesungguhnya ulul albab, orang-orang yang berakal, man of understanding, yang dapat menerima pelajaran. Ini tidak sama. Nah, orang yang patuh, yang taat, dan juga ada waktu untuk beribadah kepada Allah di malam harinya, itu dianggap orang yang tahu. Yang sebaliknya dianggap orang yang tidak tahu atau bodoh. Walladzina yaquluna rabbana srif anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghurama. Nah, selain beribadah di malam hari dengan sujud, berdiri, juga senantiasa berdoa. Ya, berdoanya itu memohon, yaquluna, mengatakan, ini bentuk permohonannya, rabbana srif anna 'adzaba jahannam. Wahai Tuhan kami, jauhkanlah dari kami azab neraka jahanam. Karena azabnya yang kekal dan terus-menerus, berjalan terus-menerus. Goroman itu diartikan terus-menerus. Nah, batasannya apa? Menurut Al-Hasan, terus-menerus selama masih ada langit dan bumi. Demikian juga menurut Sulaiman At-Taimi. Sementara Muhammad Ibnu Ka'ab, yang dimaksud goroman di sini adalah nikmat yang didapat di dunia. Jadi orang-orang kafir ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat dunia dan mereka tidak bisa menjawab. Maka dia diberi azab yang terus-menerus dan dimasukkan ke dalam neraka. Ini sebetulnya ada ketika nikmat di dunia yang dipertanyakan itu. Maka di sini ada semacam pembayaran. Kalau menurut As-Sa'di nanti kita akan lihat, jadi seimbang dengan apa yang didapat di dunia itu, di azab di akhirat nanti yang didapat adalah seimbang dengan derajat ke perbuatan-perbuatan dosanya atau kekufurannya di dunia. In hasad mustaqarra wa muqama. Karena kenapa kita harus memohon agar kita terhindar dari azab neraka? Kemudian di sini diceritakan bagaimana sebetulnya azab neraka itu kondisinya seperti apa, itu diakui oleh orang yang memohon tadi, orang yang berdoa tadi, orang mukmin yang senantiasa mengatakan Rabbana srif anna 'adzaba jahannam. Kemudian dijelaskanlah itu sebagai bentuk pengakuan bahwa jahanam itu bahwa neraka jahanam itu seburuk-buruknya tempat tinggal, baik dari segi penglihatan, artinya kalau dilihat itu betapa buruknya, maupun dari sudut ungkapan, penggambaran melalui kata-kata juga sangat buruk sekali. Kemudian Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat ini banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang bagaimana siksa neraka itu, seperti ketika disiram oleh air panas tubuhnya meleleh semuanya, kemudian muncul lagi setelah terkelupas semua dari badan itu, daging-daging itu kemudian rapat lagi, disiram lagi, begitu seterusnya. Itu untuk menggambarkan betapa azab itu bersifat terus-menerus, artinya tidak berhenti dulu kemudian tidak, tapi dia secara kontinu. Para pemirsa rahimakumullah, di dalam tafsir Jalalain itu dijelaskan, dan orang-orang yang melalui malam hari dengan sujud kepada Rabb mereka, jadi sujadan itu artinya bentuk
jamak dari sajidun. Sajidun sujada, dan mereka mengerjakan sholat di malam hari. Dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Sungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal, yang abadi. Dan sungguhnya ia adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Jahanam adalah tempat menetap dan tempat tinggal yang paling buruk. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di dalam tafsir Sa'di disebutkan beberapa penjelasan mungkin yang bisa kita sampaikan. Waladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman, artinya memperbanyak, orang-orang yang memperbanyak sholat malam dengan ikhlas dan perasaan tunduk kepadanya. Jadi ada syu'ur udmatan lil ma'bud, jadi ada rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Waladina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Itu jauhkanlah, ya, orang-orang yang mengatakan jauhkanlah kami azab neraka dengan menyelamatkan kami dari penyebabnya. Nah, ini As-Sa'di selalu menarik-narik kepada kontekstual kehidupan di dunia. Ketika kita memohon agar terhindar dari azab neraka, maka punya pengertian bahwa kita akan dibimbing atau memohon bimbingan agar tindakan-tindakan kita terbebas dari perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita kepada azab tersebut, dengan cara menghindarkan, juga dengan cara Allah Subhanahu wa taala memohon ampun. Jadi ketika berbicara Rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama, itu sama dengan kita memohon ampun kepada Allah, karena kalau Allah memberi ampun, ya ini semuanya bisa bebas dari azab tersebut. Kenapa demikian? Karena azabnya itu kekal terus menerus. Ini bagaikan orang yang berhutang yang harus dibayar. Kira-kira bahwa perbuatan dosa adalah bagaikan hutang yang nanti akan dibayar di akhirat pembayaran, ya dengan azab tadi. Selama belum lunas kan namanya orang punya hutang, ya tetap hutang. Bahkan senantiasa harus punya kewajiban untuk membayarnya. Innaha sa'at mustaqara wa muqama. Ini pengakuan. Nah, di sini tadi saya sampaikan di awal, As-Sa'di ini menggambarkan bahwa inna adzabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqara wa muqama adalah bentuk pengakuan dari orang-orang mukmin, atau menunjukkan bahwa betapa jelek dan betapa buruknya azab tersebut, baik dari segi pandangan. Jadi kalau dianggap dibayangkan dengan pandangan paling buruk, kalau dibayangkan dengan ungkapan juga ungkapan yang paling buruk. Ini sebagai pernyataan-pernyataan ini adalah untuk mendukung bahwa betapa manusia, betapa kita sangat butuh sekali pertolongan Allah agar kita terhindar dari azab tersebut. Jadi diungkapkan dulu betapa kejamnya, betapa dahsyatnya azab itu diakui dulu, kemudian ya yang dari situ kita betul-betul butuh agar bisa terhindar, karena kita tidak akan mampu, la taqata lana, tidak akan mampu menerima azab tersebut. Ini salah satu kenapa hal itu disebutkan. Jadi untuk menunjukkan kesungguhan kebutuhan kita agar bisa terbebas dari neraka jahanam. Hal ini kenapa? Ini juga untuk mengingatkan betapa anugerah Allah itu yang diberikan kepada kita. Apabila kita terbebas, terselamatkan dari azab, itulah anugerah yang besar. Ya, itulah kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian terhindarnya kekerasan azab itu sesuai juga dengan kekerasan azab, ya, kalau kita melihatnya atau mengakuinya, maksud saya, kalau kita mengakuinya maka akan kebayang betapa
Jadi semakin tahu kita akan kebayang betapa semakin besar. Kalau kita semakin tahu derajat betapa dahsyatnya adab itu, kita akan semakin merasakan betapa pedihnya, lebih menyakitkan, lebih pedih, lebih dahsyat. Karena kan sudah dimulai dengan bayangan. Ya, kalau dimulai dengan bayangan tentang sesuatu itu biasanya akan dirasakan lebih pedih. Tapi ini juga ketika terlepas, kebahagiaannya juga akan sangat besar. Rasa bahagianya karena kita mengakui betapa kerasnya, betapa pedihnya. Ketika kita terlepas dari situ juga akan melahirkan rasa bahagia yang sangat besar. Sehingga ketika memohon kepada Allah agar terbebas dari neraka, yaquluna rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Kemudian mengungkapkan innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Itu diungkapkan pada saat berdoa untuk menunjukkan kesungguhan diri kita agar bisa terbebas dari neraka, dan betapa mengungkapkan nantinya betapa besar bahagianya bila kita bisa terlepas dari adab tersebut. Jadi menghindari sesuatu yang tahu tidak baik, itu akan permohonannya menunjukkan kesungguhan untuk terhindar dari ketidakbaikan itu atau keburukan-keburukan itu. Maka ketika terlepas, rasa syukurnya juga, bahagianya juga akan lebih besar lagi. Para pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa termasuk orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terhindar dari adab neraka. Amin. Ya, untuk berikutnya kita bisa melihat pelajaran dari beberapa ayat tadi. Pertama, ini menunjukkan sifat orang yang beriman itu mengisi malam harinya dengan sholat, sujud, dan berdiri adalah bentuk gerakan sholat. Ini informasi bagaimana cara kita hidup, ya, karena semakin lama juga akan semakin membutuhkan perjalanan hidup kita. Semakin lama ini akan sangat membutuhkan ini, apalagi dalam kondisi zaman sekarang yang dengan tantangan yang semikian beratnya. Kemudian yang kedua, beristighfar dan berdoa dengan penuh harap dan cemas. Jadi maksudnya di sini harap dan cemas itu mengharapkan rahmat Allah, dan cemas atau takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang baik di waktu sahur, artinya waktu menjelang subuh. Kemudian yang ketiga, secara khusus kita diajarkan untuk berdoa agar terhindar dari azab neraka. Berdoa agar terhindar dari azab neraka. Kita di sini sudah tidak usah mendiskusikan bahwa ibadah karena cinta, ibadah bukan karena takut azab neraka, misalkan ibadah bukan karena itu dan ini dan lain sebagainya. Tidak, kita tidak mendiskusikan ini. Tapi kita melihat saja bimbingan Allah dalam kehidupan kita itu, ya begini yang diajarkannya. Misalkan berdoa agar terhindar dari azab neraka. Ini kan juga sebagai pengingat. Jadi gambaran neraka itu dari sudut pandangan merupakan kondisi terburuk. Demikian juga dari penggambaran yang secara lisan. Sangat buruk untuk dilihat artinya, dan sangat buruk juga untuk dikatakan. Ya, pengakuan atas kekejian adab dan permohonan agar terhindar darinya merupakan pengingat akan perlunya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan anugerahnya. Ini titik tekannya, ini pentingnya. Artinya dengan mengakui itu justru kita menjadi semacam ada alarmnya gitu. Atau mau melakukan sesuatu yang memang itu berlawanan dengan perintah Allah, maka teringatkan, jangan begitu, ingat. Nah, kira-kira seperti itu. Ingat ada azab Allah Subhanahu wa taala, ingat ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga bersemangat untuk berbuat baik dan bersemangat untuk menghindari hal-hal yang membahayakan.
para pemirsa rahimakumullah, besar kecilnya ajab sebanding dengan besar kecilnya perbuatan dosa. Itu diumpamakannya dengan hutang piutang lah. Orang punya hutang, kewajiban membayarnya ya seperti itu. Kemudian ayat ini juga mengajarkan tata cara memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yaitu dengan apa? Dengan menyediakan waktu khusus dalam agenda keseharian kita. Nah, dengan memperbanyak ketaatan, berdoa, dan menyadari akibat buruk dari suatu perbuatan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.